itu tidak identik dengan sesuatu yang hebat kalau dia tidak punya kejernihan hati. Kepintaran pun bisa jadi jahat. Oh iya, orang kalau nggak punya kepekaan meraba hati, kalau diberikan kelebihan tuh jadi sarana dia menjadi sombong, ujub. Kayak kita gini-ginian ini ya, kalau nggak hati-hati kita nggak jujur kepada diri sendiri. Ini orang-orang yang menyimak tuh kan nyangkanya kita tuh gimana gitu. Betul. Padahal aslinya kita begini tuh karena cuma satu hal aja. Apa itu, Ustaz? Karena Allah nutupin aib-aib dan dosa kita, benar? Benar. Kalau kita dibuka rada mirip juga nanti ya. Nah, sebagian orang itu terpesona kepada penilai orang kepada dirinya. Sehingga dia tidak jujur kepada dirinya sendiri siapa. Oke. Ini bahayanya. Dunia teknologi sekarang kita budaya instan tuh menjadi luar biasa. Padahal agama mengajarkan yang dinikmati itu proses. Kalau hasil itu bonus. Yang menjadi amal itu proses. Budaya ingin instan akibatnya seperti itu. Yang kedua, orang kalau sudah tamak, serakah, dikasih satu bukit emas, tetap dia akan mikir bukit yang lain. Jadi kalau nggak sehat hatinya, pasti bermasalah. Balik lagi ke hati. Pasti hati. Sayangnya orang itu jarang sekali sibuk memikirkan hatinya. Lebih sibuk membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Lebih takut kotor pakaian daripada takut kotor hati. Jadi kalau hati tidak sehat, pasti tidak sehat akalnya, tidak sehat perilakunya. Oke. Maaf Pak, Rasulullah tuh ada orang ngobrol di atas kuda. Disuruh turun tuh. Kenapa? Ya masa ngobrol di atas kuda, ya biarlah kalau mau ngobrol di bawah saja. Karena kan berat punggung kuda. Kasihan kudanya. Iya, untuk hal seperti itu aja dilarang. Ada lubang, dipipisin, itu sudah zolim. Karena yang di dalamnya kan bisa teraniaya. Ada ibu-ibu ahli ibadah. Rajin ibadah, tapi mengurung seekor kucing, tidak diberi jalan untuk nyari makan, dan tidak diberi makan. Itu ibadahnya tuh nggak ada nilainya. Hanya akhlak ke kucing aja sudah begitu. Jadi sangat indah sekali kalau kita memahami bahwa kita menjaga diri dari kezaliman. Antum kitanya ya, kalau kitanya ribet jadi ribet. Salah lagi saya, oke nggak apa-apa. Gini, kan persoalan itu adalah bagian yang harus dinikmati, bukan ditakuti. Dan yang namanya bahaya itu bukan pada persoalannya. Bahaya itu kalau salah menyikapi persoalan. Seperti ujian di sekolah, orang tidak lulus itu kan bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Iya benar. Nah, kita tuh lebih sibuk dengan persoalan, tapi jarang memikirkan ini benar nggak kita menyikapinya. Ini seperti heboh, hiruk pikuk ini, kita bahas ini, baca ini, itu. Tapi kita berubah nggak nih dengan obrolan ini nih kayak acara ini ya. Nah, di dunia Indonesia ini khususnya Pak, banyak sekali orang yang terjebak oleh penilaian, kekaguman orang, sehingga dia kehilangan kejujuran untuk melihat siapa dirinya. Dan ini salah satu masalah di negeri kita, Pak. Kalau sudah punya gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan, seakan-akan dia tuh sudah hebat sekali. Padahal di balik itu siapa? Ya? Nah, kalau orang sudah nggak bisa jujur melihat dirinya sendiri, maka cenderungnya yang dibangun tuh topeng. Dia sendiri nggak pernah bahagia. Nah, kalau orang udah ngebangun topeng, ngajak orang, pasti nanti orang jadi ngebangun topeng juga. Jangan sampai hanya ngebangun kemasan dengan pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, tapi dia lupa kepada isinya sendiri. Gini, A kan punya sosmed, tahu haters dong, A? Haters itu apa? Yang membenci. Oh, pernah dengar. A punya haters nggak di Instagram, di sosmednya A Agim? Nggak tahu. Karena yang paling penting kita nulis yang terbaik. Apapun yang dikatakan orang, itu adalah bagian dirinya sendiri. Tidak menjadi ancaman bagi kita. Ancaman bagi kita adalah keburukan kita sendiri. Dan tidak ada pengaruhnya. Orang mau berkata apapun, karena nasib saya tidak ditentukan oleh tulisan orang, oleh mulut orang. Hakikatnya Allah yang menentukan takdir. Ya. Justru orang yang berkata jelek itu, satu, adalah ladang bagi kita untuk bersyukur. Bukan kita yang berkata jelek. Orang yang bersikap jelek ke kita adalah ladang agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada orang berkata buruk, berbuat buruk, ini pelajaran dari Allah agar saya tidak melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, ladang untuk kita bisa memaafkan dan mendoakan kebaikan.
Karena kasihan kalau haters seumur-umur begitu dia pasti menderita. Orang yang pikirannya buruk, yang kata-katanya buruk, dia sengsara. Sedang dia juga makhluk sama seperti kita. Jadi doakan aja kebaikan. Nggak ada ruginya. Ada haters, yang rugi itu kalau kita yang jadi haters. Oh gitu ya. Jadi mustahil semua orang suka kepada kita. Betul. Tapi orang-orang yang tidak suka kepada kita bisa jadi merupakan aset bagi kita. Karena mereka siang malam memikirkan kekurangan kita. Sedangkan kita hampir tidak punya waktu memikirkan kekurangan kita karena terlalu banyak pengen dipuji orang. Nah, dia sampai nggak tidur memikirkan kita. Dia kemana-mana ngomongin kejelekan kita. Bukankah ini rezeki? Karena yang mengancam kita itu adalah keburukan kita. Kayak gini nih, duduk begini, di sana ada ular bahaya, di sana ada makanan yang enak. Mana yang paling kita fokus? Makanan yang enak atau ular yang bahaya? Ular, Pak. Jawab. Tuh. Kalau saya ularnya dulu. Nah, sama kan? Saya ular. Berarti yang paling penting bagi kita adalah yang membahayakan kita. Nah, siapa yang paling membahayakan kita? Keburukan orang lain atau keburukan kita sendiri? Burukan diri sendiri. Burukan diri sendiri, Pak. Keburukan diri sendiri. Ya udah, kalau gitu kenapa kita capek mikirin keburukan orang ke Kenapa kamu kita? pakai nanya begitu kamu? Cika. Kita ini tidak boleh dipenjara oleh keburukan orang ke kita. Kita jangan mau diatur oleh keburukan orang kepada kita. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina. Orang lain melotot, kita melotot. Berarti kita udah nggak punya prinsip apapun dalam hidup ini selain ikut-ikutan kepada kejelekan orang. Mau apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Kita sekolah, kita belajar agama agar jelas. Kita tuh harus bersikap benar. Orang memilih sikap jelek kan kita bisa memilih sikap yang baik. Sekolah Sama harus lagi. tinggi, setinggi mungkin, tapi ingat bahwa kemuliaan bukan datang dari gelar, tapi dari perilakunya. Dari perilakunya, oke. Ya, kita yang sekolah banyak, yang sarjana banyak, juga lebih dari itu banyak, akan lebih bagus lagi kalau semua ini menjadi teladan-teladan kebaikan bagi masyarakat. Kita ini krisis keteladanan. Ya, semua yang terjadi ini adalah takdir yang sekarang ada di episode negeri ini. Ya, semua ini adalah cara Allah mengajari kita. Banyak kejadian-kejadian, karena belajar itu bukan hanya dari sekolah, tapi dari apa yang kita lihat, dari pertemuan ini, dari seseorang bersikap, seseorang itu pelajaran. Tinggal kita mau enggak mengambil pelajaran untuk mengubah diri kita jadi lebih baik. Kalau hanya membahas masalah itu semua bisa. Tapi dengan adanya masalah dan kita berubah jadi lebih baik. Kita lihat ya di kejadian ini, oh begitu kejadian ini. Saya seperti itu tidak. Jadi semua ini harus kembali ke kita dulu. Kalau kita hanya sibuk membahas ini, membahas itu dan kitanya sama, berarti kita rugi. Ya, saya berharap gitu ya. Semua hiruk pikuk bangsa ini adalah jadi pembelajaran agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kalau kita nggak bisa memperbaiki bangsa, atau perbaiki aja keluarga. Kalau keluarga juga susah, perbaiki aja diri sendiri. Oke, baik.